Salve, adik-adik dan sahabat misioner. Jumpa kembali dengan kakak Jordan Ponto dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Jumat 20 Desember 2024. Kita berada pada hari biasa khusus Advent. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26-38. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang Engkau adakan bagi kami. Jadikanlah kami alat-Mu sehingga kami dapat memberkati orang lain. Hari ini kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengarkan perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan sahabat misioner, firman Tuhan hari ini bercerita tentang malaikat Gabriel datang kepada Maria. Malaikat Gabriel memberitahu Maria bahwa Bapa memilihnya untuk menjadi alat dalam rencananya yang ajaib, yaitu mengandung dan melahirkan Kristus. Ketika Maria mendengarkan tugas itu, pasti ada rasa takut, cemas, khawatir, dan tidak percaya.
tetapi ia segera tunduk dan bersedia menjadi alat untuk melayani Tuhan. Sikap Maria menunjukkan bahwa adalah seorang gadis yang baik hati dan mengasihi Tuhan. Tuhan mau mewujudkan rencananya untuk menyelamatkan umat manusia dengan mengutus putranya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mewujud nyatakan apa yang sudah direncanakannya dari abad ke abad. Tuhan mau memenuhi janjinya yang sudah disampaikannya kepada tokoh-tokoh iman dan para nabi dari zaman ke zaman. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Ia sangat memenuhi janjinya. Tuhan mau tunjukkan keikutsertaannya dalam sejarah keselamatan manusia, bahwa Tuhan sama sekali tidak acuh tak acuh akan penderitaan manusia, tetapi secara langsung terlibat dalam sejarah keselamatan manusia. Cintanya akan manusia, Ia berani berkorban mati di kayu salib. Peristiwa sukacita ini bukan hanya aktivitas Tuhan semata, tetapi keterlibatan manusia pun sangat tampak. Maria mewakili umat manusia di dunia ini, memberikan satu tanggapan yang sangat bagus kepada Tuhan. Dengan demikian, karya keselamatan Tuhan pun bisa terjadi di dunia ini. Kalau Maria tidak menanggapinya dengan positif, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita harus berterima kasih kepada Bunda Maria karena ia menanggapi tawaran Allah sehingga kita pun boleh alami keselamatan. Adik-adik dan sahabat misioner, Tuhan Yesus pun mau memakai kita menjadi alatnya. Ia melihat kita setiap hari dan ingin memakai hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana caranya? Kita bisa berteman dengan tulus, suka menolong, berkata yang sopan, dan mau ikut melayani di gereja. Semua sikap yang baik harus kita tunjukkan dimanapun kita berada. Itulah bukti kita mengasihi Tuhan dan melayani Dia. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak yang ada dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Marilah kita satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, bantulah kami dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Doremi selanjutnya.